Halo guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian. Nah, pada kali ini kita akan unboxing sesuatu yang cukup spesial, yaitu laptop. Nah, ini adalah Asus ZenBook 14 UX 482. Dan masih ada nama kode-kode lainnya, cuman aku nggak begitu hafal untuk kode-kodenya. Jadi kita yang singkat-singkat saja, yaitu UX 482. Ini kayaknya aku jarang-jarang banget untuk review laptop atau unboxing laptop. Tapi pada kali ini cukup spesial karena ya akhirnya bisa mengunboxing laptop. Oke, nggak usah banyak kenceng lah. Omongan-omongan yang rada kurang berfaedah. Kita langsung aja untuk unboxing produknya. Di bagian depan gini kita akan melihat sebuah tulisan Asus atau logonya Asus ZenBook, kemudian insert incredible, ya motonya Asus banget. Kemudian di bagian sini, di bagian atasnya ada segelnya tentunya dan ada logonya Intel. Kemudian di bagian samping ada tulisannya Asus, bagian samping juga sini juga ada spesifikasinya dan email-emailnya. Nah, di bagian belakang ini adalah spesifikasinya. Ia menggunakan LCD 14 inci Full HD+, kemudian VRAM 2 GB atau untuk displaynya 2 GB, kemudian menggunakan Intel Core i7 generasi ke-11 tera, kemudian ada SSD juga 1 tera, dan sudah menggunakan RAM sebesar 16 GB dengan DDR4X, dan berikutnya sudah pasti ada Wi-Fi-nya, juga ada Bluetooth-nya, dan OS-nya tentunya Windows 10, dan kayaknya bisa upgrade ke Windows 11 pasti. Dan kemudian kita mendapatkan Office Home Student Premium Edition. Kok premium? Ya maksudnya ini benar-benar permanen, jadi nggak yang trial saja, tapi benar-benar permanen. Dapat Office Home Student. Kayaknya itu aja deh. Dan kayaknya ini juga warnanya warna hitam kalau nggak salah. Dan kita langsung aja buka. Di depan kita akan melihat, wah, ada bonusnya malahan. Ini apa ini? Aku nggak tahu. Ini kayak semacam tas laptop. Ini semacam tas laptopnya. Kemudian kita akan mendapatkan laptopnya tentunya. Ini merupakan tas laptopnya yang bersama barengan ini. Tapi kita nggak usah unboxing ininya ya. Yang penting kita akan unboxing laptopnya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Masih kinyis cuy. Ini dia Asus ZenBook Duo. Dusnya bentuknya istimewa sekali. Dan kayaknya ini dusnya ini benar-benar kayak spesial banget ya. Dipegang tuh enggak kayak dus-dus kayak gini biasa, tapi itu kayak ada finishing gimana gitu yang bikin enak. Dan berikutnya kita akan melihat sebuah laptopnya di sini. Nah, nanti kita bahas nanti untuk laptopnya. Yang penting kita unboxing terlebih dahulu. Di sini kita akan menemukan apa ini? Kita akan menemukan pengaman nih kayaknya, pengaman untuk laptopnya. Dan berikutnya di sini kita akan melihat sebuah kartu garansi atau buku garansinya cukup tebal memang, dan ada penunjuk penggunaan di sini. Dan berikutnya kita akan melihat sebuah Asus Premium Care. Wah, benar-benar kalau beli Asus ZenBook ini benar-benar diperhatikan secara klaim garansinya atau servisnya, benar-benar diperhatikan sekali. Keren banget sih. Nah, tentunya kita akan mendapatkan stylus pennya untuk menggambar-gambar. Dan masa nggak ada charger? Nggak mungkin. Kita cari aja chargernya. Nah, cukup simpel. Chargernya nggak besar banget kayak ROG atau TAF yang memiliki bobot yang cukup tinggi. Ini hanya tipis saja seperti ini. Cukup kecil dan ringan. Dan ngomong-ngomong, ini sudah menggunakan USB Type-C. Ada lagi nggak nih? Kita cek. Oh, malah nggak ada. Sudah habis. Cukup praktis sekali. Nggak bener-bener kayak
ribet banget. Ini yang aku belum ngerti sampai sekarang. Nah, di sini ada laptopnya. Wow, cukup tipis dan nggak besar-besar banget. Nah, kita beres-bereskan terlebih dahulu. Kita kembalikan. Yang nggak pakai. Oke, di sini ada tulisannya. The Laptop of Tomorrow, Asus ZenBook Duo. Ia menggunakan ergonomic screenpad plus. Wow, ini merupakan laptop dengan dual screen. Jadi ini bukan laptop pada umumnya yang hanya menggunakan satu display saja, melainkan ini dua display. Kemudian ada up to 40% faster CPU performance. Untuk Cinebench-nya R20 compare to 15 watt laptop CPU. Jadi intinya ini sudah menggunakan AI CPU performance yang meningkat 40% lebih tinggi. Kemudian menggunakan high capacity 70 watt hour. Dan untuk baterai life-nya bisa hingga 17 jam. Tapi nggak tahu nih bener apa enggak ini sampai 17 jam tuh kayaknya kok laptopku aja yang tough aja nggak sampai segitu, paling 2 jam 3 jam habis. Kalau ngegame loh itu malah 1,5 jam habis kayaknya. Benar-benar boros, tapi aku nggak tahu untuk ini. Kemudian Nano Edge Display. Ini kita tunjukkan aja lah gini. Nano Edge Display 93% screen to body. Wow, cukup lebar untuk display layar pertamanya. Kemudian eye protection, tough Trendline certificate flicker free. Intinya ini sudah dilengkapi dengan proteksi untuk mata. Jadi benar-benar nggak merusak mata kita dalam melihat displaynya kalau cukup lama. Kemudian sudah ada Thunderbolt 4 USB Type-C 40 Gbps Ultra Connectivity. Jadi kalau kita akan mengirim sebuah file atau memindahkan sebuah file menggunakan Thunderbolt 4, kecepatannya benar-benar mantap banget ya. Mungkin bisa dibilang, aku nggak pernah menggunakan Thunderbolt jujur aja. Tapi kalau aku sangka-sangka sih dengan 40 Gbps itu cukup kencang. Bukan cukup lagi, sangat-sangat kencang untuk memindahkan sebuah data. Dan berikutnya kita akan melihat stylus support. Oke, yang ini tadi. Jadi ini touchscreen, bisa digambar-gambar lah. Kalau kita mau gambar-gambar, mau ngedit video gitu, pakai ini bisa. Dan berikutnya ada Asus Wi-Fi Master Premium. Oh, jadi ini untuk connectivity-nya diutamakan banget. Jadi kayak memiliki teknologi yang untuk Wi-Fi-nya bisa menjadi lebih cepat, atau ya intinya kayak Wi-Fi ini lebih oke lah ketimbang laptop-laptop yang kelas bawah. Nah, kita langsung buka aja. Ki charger pinggir kiwe ya. Kok kayak galang-galangi. Nah. Mantap banget, oi. Nah, kita nggak usah. Ya kita lepas semua lah. Nah, ini dia laptopnya. Ini mesinnya yuk dikletek ya. Tak kletek enggak ya? Aku bingung ini tak kletek enggak ya? Kletek aja lah. Mengganggu pemandangan cuy. Ntar juga dibalikin ya. Oke. Dan ini stylusnya. Kak, berkelas banget ya. Oke, kita nyalakan untuk laptopnya. Nah, saatnya kita akan menyalakan. Wow, di sini aja sudah ada kayak pelindungnya dan ada tulisannya ScreenPad Plus. Mantep nggak sih ini? Mantep banget. Oke, nah kita nyalakan. Ini dia nyalakan. Kayaknya baterainya habis deh. Nah, ini adalah bentuk dari Asus ZenBook Duo 14. Nah, di sini ada layar keduanya, di sini yang berguna untuk shortcut. Nah, aku harus benar-benar mempelajari dulu nih karena masih first impression, masih unboxing, jadi aku belum begitu paham. Nah, kita lihat spesifikasinya terlebih dahulu. Untuk Asus ZenBook Duo ini menggunakan Core i7 generasi ke-11 dengan clock 2,8 GHz, kemudian RAM 16 GB. Kemudian ini touchscreen banget, touchscreen bisa dimatikan sini. Ini mas, ini juga touchscreen, bisa buat gambar. Nah, berikutnya kita juga akan lihat ini dan Windows 10 64 bit, Windows 10 Home Single Language. Dan berikutnya dia menggunakan
Kita bisa lihat di sini bahwa display pertama dari Asus ZenBook 2, maksudnya bukan display ini loh, bukan, maksudku display VGA-nya yang digunakan adalah yang pertama tentunya onboard dari Asus itu sendiri, yaitu Intel Xe Graphics dengan VRAM 128 MB atau total memorinya kalau ditotalkan hingga 8 GB. Kemudian untuk display kedua adalah sama-sama Intel Xe Graphics ya. Ini Nvidia GeForce MX 450. Untuk total memorinya sudah 10 GB dan VRAM-nya 2 GB sendiri. Nah, performa dari Nvidia MX 420 ini aku bisa bilang kayaknya sih oke banget nih untuk yang namanya grafik-grafik. Oh ya, kita coba testing untuk gambar-gambar. Katanya kan ini untuk gambar-gambar menggunakan pensil ini. Ini enak banget nih mungkin kalau buat ngedit di Premiere. Bener-bener oke banget mungkin. Karena layarnya bisa taruh sini dan ini hanya untuk outputnya. Menarik sekali. Coba kita. Oke, itu dulu untuk spesifikasi dari Asus ZenBook 2 ini. Nah, kita lihatkan coba nih untuk display keduanya. Cukup bagus banget nih. Jadi di sini juga bisa touchscreen banget. Bisa touchscreen dan ada control panelnya nih. Ini juga untuk ada Photoshop. Kita bisa atur untuk umpama nih kita mau menaikkan saturasi, mau editing tentang highlight, shadow-nya, kemudian white black. Nah, kita bisa masukkan shortcut-nya di sini dan kita langsung klik-klik saja. Jadi itu tidak susah. Ya istilahnya ini saya taruh di sini nanti dan Photoshop di sini kita bisa atur-atur di sini gitu, lebih permudah. Nah, tentunya juga ini bisa untuk Premiere. Mestinya ya bisa untuk Premiere. Oke, langsung aja ke closing. Oke, terima kasih yang sudah menonton video unboxing dari Asus ZenBook 14 ini atau ZenBook Duo 14 ini, The Laptop of Tomorrow. Waduh, tagline-nya bener-bener tomorrow banget ya. Bener-bener tomorrow banget. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini. Dan jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, ya udah share video aja ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu nambah pahala kalian kalau nge-share video ini. Dan yang terakhir, aku Robert Adrian pamit undur diri. Bye.